Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Mayada dari kelas 3D dengan NPM 221063-105004. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai matriks dan operasi matriks pada mata kuliah aljabar linear dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dori Lukman Hakim MPD. Baik, di sini kita masuk ke pengertian dari matriks itu sendiri. Jadi matriks itu adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks atau elemen-elemen yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Lalu di sini ada ukuran matriks adalah banyak baris dikali banyaknya kolom. Jadi di sini kalau kita lihat yang matriks pertama ini, jadi di sini banyak barisnya itu satu, banyak kolomnya satu. Jadi ukuran matriksnya itu 1 kali 1. Lalu kalau kita lihat di sini yang matriks kedua, dia banyak barisnya itu adalah 2, dan banyak kolomnya itu dia adalah 2. Jadi ukuran matriksnya itu 2 kali 2. Lalu di sini ada anggota. Anggota dari matriks itu adalah bilangan yang ada di dalam matriks. Jadi di sini kalau kita lihat dari matriks yang ketiga, itu anggotanya ada 2, 6, 8, 2, 3, 6, 1, 3, 5. Kalau kita lihat dari matriks yang keempat, itu anggotanya ada 1, 2, 3, 2, 7, 8. Lalu juga ada vektor. Vektor itu adalah matriks yang berukuran satu baris, atau disebut vektor baris, atau satu kolom, disebutnya itu vektor kolom. Jadi di sini kalau kita lihat dari matriks yang kelima, itu dia disebutnya adalah vektor kolom, karena dia hanya mempunyai satu kolom. Kalau kita lihat di matriks yang keenam, itu dia disebutnya vektor baris, karena dia hanya memiliki satu baris saja. Lalu di sini ada anggota pada suatu matriks. Anggota pada suatu matriks itu didefinisikan sebagai berikut. Jadi di sini ada sebuah matriks AMN. Jadi matriks A itu berukuran atau ordonya itu M kali N. Jadi di sini ada A11, A12 sampai A1N dan seterusnya itu hingga akhirnya sampai AMN. Jadi kalau misalkan garis yang horizontal yang menyamping atau ke kanan ini tuh disebutnya baris. Terus kalau misalkan yang ke bawah atau garis vertikal itu disebutnya adalah kolom. Nah, yang terakhir ini yang AMN itu disebutnya unsur atau entry atau elemen ke MN. Barisnya itu disebut M dan kolom itu disebutnya N. Lalu di sini ada jenis-jenis matriks. Yang pertama itu ada matriks bujur sangkar atau persegi. Jadi matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya itu adalah sama N kali N. Jadi matriks persegi itu dia baris dan kolomnya sama. Bisa dilihat di sini bahwa barisnya itu dia ada 3 dan kolomnya juga ada 3. Dan dia memiliki diagonal utama. Diagonal utama itu adalah memiliki elemen dengan nomor baris sama dengan kolom. Jadi yang A11, A22, dan A33 bisa kita lihat di sini, dia itu angkanya sama, yaitu angka 2. Tuh. Terus di sini juga ada matriks segitiga. Matriks yang semua unsur di bawah atau di atas unsur diagonal pada kolom yang bersesuaian itu adalah 0. Jadi di sini ada matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu unsur yang di bawah unsur diagonal itu adalah 0. Jadi unsur diagonal di sini kan 5, 1, 8. Nah, yang di bawah diagonal itu adalah 0. Dia ada 3 dan membentuk segitiga. Kalau misalkan matriks segitiga bawah itu kebalikannya, yaitu semua unsur yang di atas unsur diagonal, di sini unsur diagonalnya itu ada 2, 1, 2, itu bernilai 0 gitu. Terus di sini ada matriks diagonal, itu merupakan matriks bujur sangkar, di mana setiap unsur yang bukan merupakan unsur diagonal adalah 0. Jadi di sini diagonalnya itu ada 3, 2, 1. Nah, selain diagonal, itu angkanya harus angka 0. Terus di sini juga ada matriks satuan atau identitas, itu adalah matriks diagonal di mana setiap unsur diagonalnya adalah 1. Jadi di sini diagonalnya itu harus bernilai 1 dan selain bukan unsur diagonal itu dia harus bernilai 0. Lalu di sini ada matriks skalar, yaitu matriks diagonal yang semua entry pada diagonal utamanya itu bernilai sama asalkan tidak 0. Jadi di sini diagonalnya itu harus bernilai sama. Kalau di sini bisa kita lihat bahwa diagonal di matriks A ini adalah angka 3. Dia itu harus bernilai sama dan dia itu tidak boleh 0 diagonalnya. Nah, selain unsur diagonal baru nilainya itu harus 0. Lalu yang terakhir itu ada matriks 0.
matriks yang semua entry-nya adalah 0. Bisa dilihat di sini bahwa matriks O23 dan matriks O53 itu semua entry-nya atau anggotanya itu adalah 0. Lalu di sini ada matriks yang sama, itu adalah matriks-matriks yang memiliki ukuran yang sama dan anggota-anggota yang berpadanan bernilai sama. Jadi di sini ada matriks A dan matriks B, bisa kita lihat ya bahwa matriks di sini itu memiliki anggota-anggota yang berpadanan itu bernilai sama. Contohnya di sini anggotanya 268, 236, 135. Yang B juga sama, 268, 236, 135. Lalu ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Jika A dan B itu adalah matriks berukuran sama, maka jumlah atau selisih matriks diperoleh dengan menjumlahkan atau mengurangkan anggota-anggota yang berpadanan. Jadi di sini contohnya matriks A itu nilainya 2357 dan matriks B itu nilainya anggotanya, mohon maaf, itu 1242. Lalu jika kita jumlahkan A ditambah B, maka caranya itu dengan kalau di matriks yang A berarti A11 itu ditambahkan dengan B11. Jadi di sini A11 itu adalah 2 ditambah dengan B11-nya itu adalah 1. Jadi 2 tambah 1 itu 3. Lalu selanjutnya juga sama. 3 ditambah 2 itu 5, 5 tambah 4 itu 9, 7 tambah 2 itu 9. Lalu jika A dikurang B, itu sama aja caranya. Tinggal 2 dikurangin 1 itu 1, 3 dikurangin 2 itu 1, 5 kurang 4 itu 1, dan 7 kurang 2 itu 5. Lalu di sini ada perkalian dengan bilangan skalar. Jika A adalah matriks dan K adalah skalar, maka hasil kali KA itu diperoleh dengan mengalikan K dengan setiap anggota matriks. Jadi di sini matriks A itu anggotanya 2, 3, 5, 7, dan K-nya itu sama dengan 3. Kalau kita kalikan nih, K kali A itu sama dengan 3 dikali matriks A. Berarti sama dengan 2 dikali 3 itu 6, 3 kali 3 itu 9, 5 kali 3 hasilnya 15, 7 kali 3 itu hasilnya 21. Lalu ada perkalian matriks. Jika A adalah matriks berukuran M kali R, dan B itu adalah matriks berukuran R kali N, maka hasil kali AB adalah matriks berukuran M kali N. Anggota-anggota hasil kali matriks AB itu diperoleh dengan cara mengalihkan anggota-anggota yang berpadanan dari setiap baris matriks dengan setiap kolom matriks B, kemudian jumlahkan. Di sini itu misalnya A itu ordonya M kali R, dan matriks B itu ordonya R kali N. Jadi di sini insight-nya itu harus sama. Di sini kan insight-nya sudah sama ya, sama-sama R. Maka hasil A kali B itu tinggal kita lihat dari outset-nya aja. Di sini outset dari A M itu M, dan outset dari B itu N. Maka A kali B itu sama dengan M kali N ordonya. Lalu bisa kita lihat di sini contohnya lagi. Matriks A22 itu anggotanya 2534 dan matriks B21 itu anggotanya 26, 2 dan 6. Lalu kalau misalkan kita kalikan nih A dikali B, itu berarti kita harus tahu tahu dulu nih ordo dari matriks A itu kan 2 kali 2 dan ordo dari matriks B itu kan 2 dikali 1. Maka kalau A kali B itu karena insetnya sudah sama ya tadi sininya A-nya itu insetnya 2 dan B-nya itu insetnya 2, maka kita tinggal lihat saja nih offsetnya. Berarti offset dari A itu adalah tadi 2 dan offset dari B itu adalah 1. Maka A kali B itu adalah 2 dikali 1. Lalu bisa kita lihat di sini juga AB11 itu sama dengan A-nya itu 2 sama 5 anggotanya dan B itu anggotanya 2 dan 6. Kalau ingin mau kita kalikan, itu berarti uh, yang baris pertama A11 itu dikalikan dengan B11. Itu jadi 2 dikali 2 ditambah 5 kali 6. Hasilnya itu adalah 34. Lalu di sini juga ada contoh lainnya dari perkalian matriks. Jadi di sini matriks A itu anggotanya A, B, C, D, E, F. Dan dari matriks B itu anggotanya P, S, Q, T, R, U. Lalu kalau ingin kita kalikan A kali B, berarti kita lihat di sini nih, yang ada tanda warna kuning. Itu kan baris pertama ya, A, B, C. Nah, dikalikan dengan kolom pertama, P, Q, R. Gitu. Maka hasilnya itu A kali P ditambah B kali Q ditambah C kali R. Lalu A dikali S ditambah B kali T ditambah C kali U.
dan seterusnya. Jadi nanti dia membentuknya ordonya itu adalah 2 kali 2. Lalu di sini ada transpose matriks. Jika A adalah matriks berukuran M kali N, maka A transpose itu adalah transpose matriks A yang berukuran N kali M. Maka anggota-anggota A transpose dapat diperoleh dengan cara mempertukarkan baris-baris pada A menjadi kolom-kolom pada A transpose. Jadi di sini kita lihat contohnya matriks A itu A11, A12, sampai A34. Kalau misalkan kita transpose nih A-nya, maka yang tadinya baris pertama itu dia menjadi kolom pertama. Seperti itu. Jadi kebalikannya, yang tadinya baris dia jadi kolom, yang jadinya kolom dia jadi baris. Lalu di sini ada B dengan anggotanya itu 2, 3, 1, 4, 5, 6. Jadi kalau misalkan B-nya ini kita transpose, maka baris pertama itu kan 2 sama 3. Itu jadi kolom. Jadi kolomnya itu, kolom pertama itu menjadi 2 sama 3, dan seterusnya. Yang C ini juga sama. Karena dia barisnya 135, kalau kita transpose itu jadi kolom. Nah, kalau yang D ini kan karena dia ordonya 1 kali 1 ya. Jadi kalau misalkan kita transpose itu sama aja. Sama-sama 4 kalau dilihat dari sini. Lalu ada trace matrix. Jika A adalah suatu matriks bujur sangkar, maka trace A itu adalah hasil penjumlahan anggota-anggota pada diagonal matriks A. Jadi di sini matriks A itu anggotanya 268, 236, 135. Maka trace A itu tinggal kita lihat aja nih diagonalnya. Ini kan diagonalnya itu 235. Nah, habis itu tinggal kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 10. Lalu ada pangkat suatu matriks. Jika A adalah suatu matriks bujur sangkar, maka pangkat bulat tak negatif suatu matriks adalah, di sini A pangkat 0 itu sama dengan 1. Lalu ada A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dengan N-nya itu harus lebih besar dari 0. Dan N-nya itu merupakan faktor. Jadi seperti itu. Lalu di sini juga ada sifat-sifat dari operasi matriks. Nah, sifat-sifat dari operasi matriks ini itu hampir sama dengan sifat-sifat dari bilangan biasa. Jadi di sini bisa kita lihat ya ada sifat komutatif juga, terus ada sifat asosiatif gitu, dan lainnya. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.